Nah, kalau kita tahu juga kan saat ini PUPR juga rencananya ya akan merenovasi 22 stadion. Kiranya apa yang membedakan renovasi yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR ini dengan program Stadion Untuk Semua dari Anies Baswedan? Jadi gini, PUPR melakukan perbaikan itu kemungkinan itu efek dari Kanjuruhan. Betul, ya. Yang kedua, bahwa memang kita sama-sama tahu, kita orang bola udah berpuluh-puluh tahun menggeluti sepak bola. Hampir 90% lapangan sepak bola di Indonesia itu kurang memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan. Makanya dengan bantuan rekrutmen dari asesmen dari pihak ketiga, pemerintah, kepolisian, ini sangat membantu. Bayangkan sebuah stadion yang tidak aman, tapi yang aman tapi tidak nyaman, itu masih dipergunakan. Seharusnya stadion itu aman dan nyaman. Nah sekarang yang diutamakan oleh asesmen ini adalah keamanan, baru kenyamanan. Sebuah stadion sekarang mungkin aman, tapi tidak nyaman. Pintunya kecil, toiletnya tidak ada. Bayangin kalau kapasitas stadion Liga 2 aja, kapasitas 15.000, tapi toiletnya mungkin cuma 3 atau 4, nyaman nggak? Tidak nyaman lah. Ini, nah kalau nanti di masa Pak Anies, insya Allah, itu hal-hal tersebut tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada lagi. Jadi partisipasi masyarakat harus diikutkan seperti tadi. Kalau sekarang itu partisipasi masyarakat itu sangat kecil, mungkin hanya satu di Indonesia itu, di sebuah pulau itu sudah ada kerjasama pihak ketiga dengan lapangan, dengan pemilik. Masa datang itu sudah harus diberikan kesempatan masyarakat untuk menikmati. Pemerintah juga untung, biaya maintenance tidak ada, pendapatan meningkat. Kalau sekarang kan pendapatan kecil tapi cost tinggi. Nah, ke depan harus dimulai untuk diminta partisipasi pihak ketiga untuk melakukan tadi perawatan dan pembangunan. Itu seperti di negara lain ya, jadinya nggak hanya dari Pemda saja. Seperti kayak di luar negeri itu ada swasta ambil alih, itu kemudian nama stadionnya jadi nama stadion merek swasta itu. Tapi kemudian Bang Pram melihat itu Pak Gede tadi bilang bahwa butuh bantuan pihak ketiga dan segala macam buat stadion yang aman, nyaman. Dan ada 22 stadion yang saya yakin 1,9 triliun kayaknya nggak cukup deh. Orang bikin JIS aja 4 triliun. 1,9 untuk 22 stadion, apakah itu memungkinkan gitu buat stadion yang aman, nyaman, dan enak gitu? Dari anggarannya aja dulu gitu kira-kira. Ya, dari masalah anggaran ya, kita melihat ini kan faktor kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah itu melihat penting apa tidak memajukan sepak bola. Jadi kalau kita berangkat kepada populasi penggemar sepak bola yang di Indonesia sekitar 186 juta, harusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah untuk menggelontorkan dana yang cukup untuk membangun atau merenovasi stadion. Jadi bukan anggaran yang sangat terbatas yang 1,9 triliun untuk 22 stadion, itu adalah suatu anggaran yang sangat kurang. Iya kan, kami coba merancang di Makassar itu Stadion Matoangin, itu sekitar 1,5 sampai 2 triliun. Untuk bangun itu ya? Bangun baru. Itu mau diapain sih, pembangunan seperti apa begitu yang ya, artinya kita membangun baru dengan kapasitas 41.500, kemudian juga kira-kira seperti ini ya Bang ya? Iya. Oh ya, seperti ini. Seperti yang ada di layar. Iya, betul. Kurang lebih rancangannya ya. Iya. Jadi yang kita bangun tidak hanya stadionnya, tetapi juga kawasan sekitarnya. Karena stadion itu mempengaruhi dari kawasan yang tadinya tidak memiliki kualitas baik menjadi baik karena memang ada aktivitas pergerakan penonton menuju ke stadion. Sehingga kita tidak bisa memikirkan stadion hanya di dalam, tetapi radiusnya cukup besar. Ada target kota lain selain Matoangin? Ya, ada beberapa kota yang kita lagi studi, tapi kita belum bisa menerangkan sekarang. Tapi kemudian Bang Pram, maksudnya melihat dari ini segala macam, kira-kira kendala terbesar apa menurut Bang Pram? Janji ini bisa ada kendalanya atau apa? Realisasinya ya. Realisasinya gitu. Tidak ada kalau menurut saya. Ya, kalau tantangan dan kendala tentunya ketika kita pemerintah ya, ketika nanti Pak Anies mengajukan anggaran yang cukup besar untuk stadion, pasti ada kendala, mungkin pertanyaan dari Dewan ya. Nah, itu mungkin harus dijelaskan bagaimana pentingnya kita membangun sepak bola, pentingnya kita membangun ekosistem sepak bola supaya stadion ini tidak hanya sebagai
tempat olahraga, tapi Pak Anies selalu menyampaikan sepak bola itu sebagai alat pemersatu. Ya, kemudian menjadi ruang. Dan stadion adalah menjadi sarananya untuk menyatukannya. Dan perbaikan sepak bola kita juga bisa dimulai dari stadion, betul begitu ya Pak Gede ya? Ini saya tambahkan sedikit ya. Untuk pembiayaan kan tidak seharusnya dari pusat, karena kan ownership-nya kan kepemilikannya di daerah. Kebiasaan itu pemerintah daerah itu menginisiasi untuk membangun lapangan sepak bola, lalu dari tingkat 1 maupun dari pusat memberikan bantuan. Biasanya proporsional ada. Tapi yang penting begini, lapangan sepak bola itu tidak sama, tergantung dari kualitas yang ada di kota tersebut. Bisa kapasitasnya 80, bisa 50, bisa 15.000. Jadi bisa menyesuaikan ya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut juga ya soal ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.